Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba gali lebih dalam pemikiran salah satu tokoh yang paling sering dibicarakan saat ini, ya Elon Musk. Betul sekali. Sumber kita kali ini adalah sebuah obrolan dia yang panjang banget baru-baru ini, dan topiknya tuh, wah, macam-macam. Luas ya cakupannya. Iya. Nah, misi kita buat Anda seperti biasa, menyaring ide-ide paling menarik soal perang, soal AI atau kecerdasan buatan. Sifat manusia itu gimana sih? Sampai visinya buat masa depan. Semua dari obrolan itu. Khusus buat Anda yang selalu pengen tahu lebih dalam. Siap. Oke, mari kita mulai aja ya. Pembahasannya itu dimulai dari perenungan Musk soal kekaisaran Romawi. Ini langsung nyambung ke pertanyaan dasar banget. Perang itu apa emang udah jadi bagian dari kita ya sebagai manusia? Iya, jadi dia start dari Romawi kuno. Di sana kan perang sama penaklukan itu bukan cuma strategi, tapi udah jadi bagian penting budaya mereka. Budaya ya? Nah, dari situ dia jadi bertanya-tanya, sejauh mana sih perang itu emang sifat alami kita? Atau jangan-jangan cuma efek samping dari cara kita ngatur masyarakat aja? Menarik mulainya dari Romawi, terus pandangan dia soal sifat dasar kita sendiri gimana? Apa kita ini terprogram gitu untuk konflik? Dia argumennya gini, pada dasarnya semua makhluk hidup itu ya berantem. Dia pakai analogi hutan, Werner Herzog. Alam ini isinya ya pembunuhan dan kematian. Wah, keras ya. Iya, tumbuhan, hewan, semua kompetisi terus. Bedanya kita, kata Musk, ya kecerdasan kita ini. Ini yang kasih kita kemampuan lebih buat ngontrol insting purba. Sesuatu yang kerabat dekat kita, kayak simpanse, nggak punya. Dia sampai gambarin masyarakat simpanse itu penuh kekerasan yang, waduh, ngeri, sampai makan muka atau nyopot testis gitu. Itu contoh katanya sistem limbik otak emosi kita kalau nggak ada rem etika atau rasionalitas. Itu gambaran yang cukup bikin merinding ya. Tapi ini jadi menarik karena Musk sendiri kan sering dianggap kadang kontroversial malah sebagai pendukung perdamaian. Apalagi di konflik-konflik sekarang. Gimana dia nyambungin pandangan sifat dasar yang keras tadi sama posisinya soal perang modern. Misalnya di Israel dan Gaza. Nah, analisis dia soal Israel-Gaza ini spesifik banget dan mungkin agak bikin kaget. Dia bilang tujuan Hamas itu sebetulnya bukan menang perang langsung, tapi lebih ke memprovokasi reaksi Israel yang berlebihan. Caranya ya dengan melakukan kekejaman yang paling brutal. Mancing reaksi keras gitu. Iya, reaksi keras Israel ini, menurut Musk, yang akhirnya berhasil dipakai Hamas buat galang dukungan dunia muslim untuk Gaza atau Palestina. Dan itu berhasil katanya. Oke, jadi itu analisisnya. Terus solusinya apa dong menurut dia? Nah, di sini muncul idenya Mas yang agak counterintuitif ya, berlawanan sama logika umum. Dia saranin Israel justru melakukan tindakan kebaikan yang paling mencolok. Kebaikan? Di tengah perang? Gimana tuh? Bukan cuma ngomong ya, tapi aksi nyata. Misalnya, bangun rumah sakit keliling, pastiin makanan, air, obat itu cukup, banyak. Dan yang penting, lakuin ini semua secara transparan. Kalau perlu, pasang webcam 24 jam, biar dunia lihat dan nggak bisa dibilang pencitraan atau tipuan. Kedengerannya idealis banget ya? Apa ini artinya pasrah aja gitu? Nggak juga, ini bukan berarti kasih pipi kiri gitu aja. Strategi kebaikan ini, kata dia, harus digabungin sama tindakan tegas. Tapi tegasnya terarah, cari dan tindak anggota Hamas yang emang tanggung jawab atas kekejamannya. Dia khawatir banget sama siklus balas dendam mata ganti mata, yang akhirnya kan bikin semua buta. Pertanyaan penting yang dia ajuin, tiap satu anggota Hamas yang tewas, berapa anggota baru yang lahir karena marah dan sedih? Oh, kalkulasi gitu ya? Iya, kalau yang tercipta lebih banyak dari yang dieliminasi, ya strateginya gagal total. Dia bilang, bunuh anak orang di Gaza itu hampir pasti nyiptain beberapa anggota Hamas baru. Sebuah hitungan yang suram tapi logis ya. Terus gimana soal peran lain yang juga kayak punya buntu di Ukraina misalnya? Apa pandangannya di sana? Dia lihatnya mirip banget sama Perang Dunia Pertama. Situasi stalemate, jalan buntu yang makan banyak korban. Kenapa bisa gitu? Siapapun yang nyerang, yang ofensif, itu bakal rugi jauh lebih besar dibanding yang bertahan. Alasannya, pertahanan modern itu berlapis-lapis banget. Ada ranjau, parit, senjata anti-tank, belum lagi drone buat ngintai dan nyerang, artileri jarak jauh yang dipandu drone, plus nggak ada yang bisa dapat superioritas udara, soalnya rudal anti pesawat sekarang efektif banget.
Jadi nyerang itu hampir sia-sia gitu ya menurut dia. Persis. Prediksinya setahun lalu, yang dia klaim sekarang kejadian, yaitu tadi, banyak banget korban jiwa cuma buat ngerebut atau nahan tanah secuil. Dia ngajak kita coba empati sama anak-anak muda Rusia dan Ukraina yang jadi korban. Dia kutip ungkapan dari PDI, pemuda yang nggak saling kenal, saling bunuh atas nama orang tua yang saling kenal. Sedih ya kalau dipikir-pikir. Makanya rekomendasinya pragmatis banget. Stop kirim anak muda buat mati sia-sia di parit dalam serangan yang nggak bakal berhasil. Ngomong antar pemimpin, Zelensky Putin mungkin perlu. Tapi yang paling penting sekarang, hentiin pertumpahan darah di garis depan. Itu dulu. Oke, dari Eropa Timur, kita geser dikit ke potensi konflik besar lain. Amerika Serikat versus Tiongkok. Ini sering disebut perangkap Thucydides kan ya? Gimana Musk ngelihat ini? Dia langsung jebut kasus klasik Athena lawan Sparta. Perangkap Thucydides itu kan intinya teori kalau ada kekuatan baru muncul, nantang kekuatan dominan yang udah ada. Perang itu hampir nggak bisa dihindari. Jadi kayak udah takdir gitu. Ya, teorinya begitu. AS kan udah jadi pemain terbesar ekonomi dunia lama banget, mungkin dari akhir abad 19. Nah, sekarang ekonomi Tiongkok ini potensinya bisa tumbuh 2-3 kali lipat lebih besar dari AS. Pertanyaan besarnya ya, gimana reaksi AS pas ada pemain baru yang ukurannya jauh lebih gede muncul? Itu kan kerangka geopolitiknya ya. Tapi Mas kan punya pengalaman bisnis langsung di Tiongkok, dengan Tesla misalnya. Itu ngaruh nggak ke pandangannya? Banget pengalamannya dan pekerja keras di Tiongkok. Infrastrukturnya, stasiun kereta, gedung tinggi, kereta cepat, itu menurut dia udah jauh ninggalin AS sekarang. Secara sejarah juga, dia lihat Tiongkok itu cenderungnya fokus ke dalam, nggak terlalu ekspansionis atau suka nyaplok wilayah kayak kekaisaran lain. Malah mereka sering kena perang saudara yang brutal banget, contohnya perang 3 kerajaan itu kan ngabisin banyak populasi. Jadi Tiongkok itu nggak monolitik dan mereka sangat peduli urusan dalam negeri. Apa dia lihat ada kesamaan sama AS di situ? Dia bikin perbandingan menarik nih. Menurut dia, AS juga cenderung nggak terlalu akuisitif wilayah setelah jadi kekuatan dunia pasca PD2. Dia contohin Marshall Plan yang malah bantu bangun Eropa termasuk musuh. Terus Berlin Airlift. Ini bisa jadi titik temu katanya. Tapi ada satu pengecualian gede, Taiwan. Mus negasin, dari kacamata Beijing, Taiwan itu bagian fundamental Tiongkok yang pasti bakal disatuin lagi. Mau damai atau pakai militer. Dan menurut mereka yang ngalangin sekarang ya cuma armada Pasifik AS. Oke, jadi balik lagi nih ke ide tindakan kebaikan yang mencolok tadi. Setelah lihat rumitnya geopolitik ini, strategi itu jadi kedengaran, naif? Atau justru ada logikanya? Mus lihatnya ini satu-satunya cara buat mutus rantai kekerasan yang nggak habis-habis. Dia bandingin perjanjian Versailles, pasca PD1, yang ngehukum Jerman terus malah jadi bibit PD2, sama suksesnya Marshall Plan pasca PD2, di mana AS malah bantu bangun musuhnya. Karena makin dikit orang, apalagi di Barat, yang punya ingatan langsung soal ngerinya perang. Dia cerita kakeknya kena PTSD parah banget abis PDII. Risiko perang nuklir emang dia anggap kecil sekarang. Tapi kalau sampai terjadi, ya akhir peradaban. Jadi nyari cara mutus siklus ini jadi penting banget. Dari resiko perang antar negara, kita pindah ke resiko eksistensial lain yang juga jadi pikiran Musk banget. Kecerdasan buatan atau AI. Dia kan baru aja luncurin Grok dari perusahaan barunya, xAI. Apa sih bedanya Grok ini sama AI lain? Katanya ada mode fun ya? Betul. Secara filosofi, Grok ini terinspirasi dari buku favoritnya Musk, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Itu kan buku filosofi tapi dibungkus humor absurd gitu. Hahaha, iya tahu buku itu. Terus filosofi Groknya gimana? Inti filosofi AI itu keingintahuan. Tujuannya, memperluas cakupan kesadaran, digital maupun biologis, biar kita bisa lebih ngerti pertanyaan apa aja sih yang seharusnya kita tanyain soal alam semesta. Targetnya itu kebenaran, yang akarnya kuat di fisika sama logika matematika. Tapi sambil selalu ngaku kalau bisa aja salah. Dia pengen hindari AI yang salah tapi pede banget. Itu penyakit umum LLM, Large Language Models kan sekarang, apalagi buat isu penting. Aspirasinya, Grok itu punya koherensi internal, kayak penulis yang revisi draft buku terus-menerus gitu. Mencari kebenaran berbasis fisika. Berarti AI kayak Grok ini diharapkan bisa nemuin penemuan ilmiah baru gitu? Misalnya, mecahin misteri fisika kayak teori segalanya? Menurut Musk, itu tolok ukur utamanya.
Kalau AI nggak bisa nemuin fisika baru, ya berarti AI itu belum benar-benar selevel manusia, apalagi super cerdas. Buat dia, fisika itu ngertiin aturan main alam semesta. Rekayasa itu bikin hal baru berdasarkan aturan itu. Dia punya quote favorit, fisika itu hukum, yang lain cuma rekomendasi. Tantangan teknisnya yaitu, gimana mastiin logika internal AI tetap konsisten dan nggak melenceng dari realitas seiring waktu dan makin kompleks. Pembicaraan soal AI ini cepat banget ya masuknya ke ranah filosofis tentang apa itu kecerdasan, kesadaran. Gimana pandangan Musk di sini? Dia emang nyemplung ke pertanyaan paling dasar, pikiran itu apa sih? Emosi? Apa ini semua cuma atom-atom nabrak aja, ngikutin hukum fisika? Dia punya feeling kuat kalau ada sesuatu yang lebih, sesuatu fundamental yang mungkin kita belum ngerti. Dia main-main sama ide ekstrim. Apa mungkin semua di alam semesta ini punya kesadaran? Atau sebaliknya, malah nggak ada yang benar-benar sadar? Dia juga tertarik sama konsep Tuhan Spinoza. Ide bahwa Tuhan atau realitas tertinggi itu ya terungkap lewat hukum alam, lewat fisika itu sendiri. Dan tentu, hipotesis simulasi. Hipotesis kita hidup di simulasi komputer raksasa. Apa yang unik dari pandangan Musk soal ini? Dia nambahin twist yang menarik. Kalaupun kita di dalam simulasi, alasan simulasi itu dijalanin kemungkinan besar justru karena si penciptanya nggak tahu hasilnya bakal gimana. Oh gitu ya. Iya, kalau udah tahu hasilnya ngapain repot-repot dijalanin? Kayak SpaceX jalanin ribuan simulasi roket, ya justru karena mereka nggak tahu pasti apa yang bakal kejadian di dunia nyata. Ketidaktahuan hasil akhir itu yang bikin simulasi jadi ada gunanya. Ketidakpastian ini nyambung ke pertanyaan kosmik lain ya. Kalau kecerdasan mungkin muncul, kok kita belum lihat tanda-tanda kehidupan cerdas lain di luar sana? Paradoks Fermi yang terkenal itu. Musk ngaku dia belum pernah lihat satupun bukti kredibel soal alien. Dan ini malah bikin dia khawatir, bukan lega. Khawatir. Kenapa? Karena ini bisa berarti kita benar-benar sendirian, paling nggak di galaksi kita ini. Kesadaran itu mungkin fenomena yang luar biasa langka. Terus, dia nunjukin betapa rapuhnya eksistensi kita. Peradaban manusia baru sekitar 5.000 tahun loh sejak ada tulisan. Bumi udah 4,5 miliar tahun. Kita ini cuma sekejap mata kosmik. Kalau aja evolusi kehidupan di bumi butuh katakanlah 10% lebih lama dikit aja, kita mungkin nggak bakal pernah ada. Matahari keburu jadi terlalu panas. Jadi keberadaan kita ini tipis banget ya, kesempatannya, dan mungkin langka. Banget. Makanya, buat Musk, jadi spesies multiplanet, tinggal di Mars atau tempat lain, itu bukan sekedar mimpi fiksi ilmiah, tapi keharusan mutlak buat kelangsungan hidup jangka panjang. Mungkin aja alam semesta ini penuh sama puing-puing peradaban satu planet yang udah punah. Peradaban yang gagal ngelewatin apa yang disebut filter hebat. Filter hebat? Apa itu? Intinya, ada satu atau beberapa rintangan evolusi atau teknologi yang susah banget dilewatin sama kehidupan cerdas. Mungkin salah satu filter besar di depan kita ya ini, berhasil nggak kita jadi spesies multiplanet sebelum bencana alam atau buatan sendiri ngehapus kita dari bumi. Jendela kesempatan buat ini mungkin nggak lama. Oke, balik ke bumi sebentar. Ke teknologi yang lagi kita kembangin di sini. Mas kan udah lama banget yang ngomongin soal keamanan AI dan perlunya regulasi. Apa sih usul konkretnya dia? Dia ngerasa kayak Cassandra dari mitologi Yunani. Dikasih kemampuan lihat masa depan, tapi dikutuk nggak ada yang percaya. Dia udah ngomongin risiko AI ini lebih dari 10 tahun loh. Usulannya perlu ada semacam badan pengawas pihak ketiga, independen, objektif, semacam wasit gitu yang bisa mantau perkembangan AI di perusahaan-perusahaan gede. Ironis ya. AI yang potensinya gede banget, bisa bagus bisa buruk, malah kurang diawasi dibanding industri lain. Persis. Dia nunjukin kontrasnya itu. Tesla sama SpaceX kan regulasinya ketat banget buat mobil sama roket. Dia cerita contoh birokrasi yang menurut dia absurd banget. Contohnya gimana? SpaceX perlu izin soal ikan buat luncurin roket deket pantai. Ada kekhawatiran roketnya nabrak hiu yang probabilitasnya 0 katanya. Sampai harus nangkap anjing laut, dipasangin headphone, terus diputerin suara sonic boom roket buat lihat reaksinya, demi izin lingkungan. Sementara AI yang dampaknya bisa jauh lebih gede, relatif bebas aja gitu. Terus, gimana soal solusi yang sering diusulin? Bikin AI itu open source,
Apa itu bisa cegah monopoli kekuatan AI? Mas cenderungnya sih dukung open source, mungkin pakai jeda waktu rilis buat keamanan. Dia ngingetin, nama Open AI dan misi awalnya yang dia ikut dirikan itu kan emang open. Dia cerita lagi soal perseteruannya dulu sama Larry Page dari Google, yang menurut Mas cuek aja sama keamanan AI, malah nyebut Mas spesiasis terlalu belain spesies manusia. Nah, konflik itu yang dorong dia bikin Open AI sebagai tandingan non-profit dan open source buat Google DeepMind. Termasuk peran dia rekrut orang kunci kayak Ilya Sutskever. Jadi dia kecewa dong OpenAI sekarang jadi closed source dan for profit? Jelas, tapi dia juga realistis. Dia ngaku ada batasan praktis open source buat AI raksasa yang butuh komputasi gede banget. Mungkin fokusnya nggak cuma di kodenya, tapi di transparansi sama kurasi data latihannya. Tentu kita nggak bisa bahas Musk tanpa nyenggol X, ya, platform yang dulu namanya Twitter. Gimana dia lihat peran X di percakapan publik, terutama politik, sama cara kerjanya? Tujuannya buat X itu jadi semacam alun-alun kota digital yang seimbang dan adil. Dia ngerasa platform itu sebelumnya terlalu condong kiri jauh, jadi dia pengen geser ke tengah. Prinsip utamanya, kebebasan bicara, yang menurut dia harus berlaku bahkan buat pandangan yang kita nggak suka, asal nggak melanggar hukum. Dia bangga banget sama fitur community notes. Dia bilang itu ajaib. Kenapa? Soalnya biar satu catatan bisa muncul, itu harus ada konsensus dari orang-orang yang secara sejarah sering nggak setuju. Dan semua kode sama data community notes ini open source. Tapi Musk sendiri ngaku AI-nya, Grok, bisa bias. Kok bisa gitu kalau tujuannya kebenaran? Dikasih contoh spesifik nih. Grok pas ditanya ternyata salah nyajiin fakta soal 2 kasus hukum yang nyangkut Musk. Cuitan funding secure Tesla sama komen pedogai soal penyelam gua Thailand. Oh, kasus-kasus itu ya. Terus Grok salahnya gimana? Menurut Mas, Grok ngulang narasi media yang keliru, padahal Mas nunjukin putusan pengadilan yang menangin dia di 2 kasus itu. Ini nunjukin, kata Mas, Grok itu kebanyakan belajar dari sumber berita sekunder. Perlu dilatih lebih intensif pakai sumber primer, kayak dokumen hukum asli. Oke. Nah, di luar semua isu berat ini, perang AI masa depan peradaban, ternyata ada sisi lain Musk yang keungkap ya. Dia itu gamer. Iya, malah cukup hardcore kayaknya. Dia cerita banyak main Diablo 4, khususnya pakai karakter druid ngelawan bos paling susah. Uber Lilith, itu personifikasi kebencian di mode Eternal Realm. Serius? Sampai segitunya? Game yang pernah dihadapin, sampai jadi kayak metafora perjuangan hidup gitu. Buat dia, main game itu cara nenangin pikirannya yang sering dia bilang kayak badai. Bantu dia capai flow state, kondisi fokus total itu. Dia juga muji banget game Elden Ring. Katanya salah satu game terbaik sepanjang masa. Desainnya asing, puzzle-nya unik. Menarik ya, hobi ini pun nyambung ke pemikiran filosofisnya. Betul. Pengalaman main game ini kayaknya nguatin refleksinya. Hati-hati sama apa yang kamu inginkan. Contohnya, perdamaian dunia total. Kedengerannya kan bagus banget ya. Tapi gimana cara nyapainya? Mungkin butuh penindasan, gaya distopia, kayak obat soma di novel Brave New World yang bikin semua orang bahagia tapi dangkal. Apa kita beneran mau ngilangin semua kebencian? Mungkin, kata Musk, ada alasan evolusioner kenapa emosi negatif kayak benci itu ada. Mungkin perjuangan itu sendiri yang kasih makna? Terakhir nih, sedikit soal refleksi pribadinya dia. Tentang kepercayaan, kesepian, pandangannya soal masa lalu. Soal percaya, dia bercanda jangan percaya siapapun. Tapi langsung nambahin, dalam prakteknya, dia jarang banget dikhianati orang dekat. Malah dia ngerasa dapat banyak kritik membangun yang jujur dari pengguna di X. Dia lihat sinisme itu sifat bahaya. Orang sinis gampang ngebenerin kelakuan buruknya sendiri dengan mikir, semua orang juga gitu. Soal masa lalu, dia ngaku nggak nyimpen dendam, nggak produktif katanya. Gimana soal belajar dari anak-anaknya? Dia cerita banyak belajar dari anak-anaknya. Ngelihat dunia lewat mata mereka yang masih baru, segar. Dia lihat itu mirip sama cara AI belajar ngertiin dunia dari nol. Dan ya, dia ngaku pikirannya sering kayak badai. Dan kadang ngerasa kesepian banget meskipun selalu dikelilingin anak sama teman. Jadi itu tadi rangkuman penjelajahan kita ya, ke dalam pemikiran Elon Musk. Berdasarkan obrolan panjangnya baru-baru ini. Luas banget ya cakupannya. Iya, dari strategi geopolitik yang nggak biasa, sifat dasar perang dan manusia, sampai ke batas-batas filosofis AI dan kesadaran. Urgensi eksplorasi ruang angkasa, bahkan tantangan pribadi ngalahin bos video game dan rasa sepi. Semua dilihat lewat kacamata dia yang unik, sering provokatif, kadang kontradiktif juga.
Benang merah yang kerasa kuat itu kayaknya tegangan terus-menerus dalam dirinya ya. Antara ambisi gede banget buat majuin peradaban lewat AI, energi baru, keluar angkasa, sama kesadaran yang dalam banget soal risiko-risiko gedenya, risiko eksistensial, dari perang nuklir sampai AI lepas kendali. Dan tentu, ide yang mungkin paling bikin kaget yaitu tadi, gagasan kalau kebaikan yang mencolok itu bisa jadi alat strategis yang kuat, bukan cuma tanda lemah. Nah, sebagai penutup mungkin kita bisa bawa pulang satu pemikiran provokatif dari Musk tadi. Kalaupun kita ini hidup di dalam simulasi, alasan simulasi itu ada dan jalan terus, kemungkinan besar justru karena si penciptanya nggak tahu akhirnya gimana. Kalau mereka udah tahu hasilnya, ya simulasinya jadi nggak guna. Menarik ya. Ini mungkin bisa jadi refleksi buat hidup kita sendiri juga kan? Waktu Anda bikin pilihan, jalanin hidup, hasil tak terduga apa sih yang lagi Anda ciptain atau jelajahi? Bahwa apa yang terjadi selanjutnya itu nggak diketahui. Mungkin ya emang itu intinya. Mungkin ya, ketidakpastian itu sendiri. Terima kasih sudah bergabung dalam pembahasan mendalam ini bersama kami. Sampai jumpa di sesi berikutnya.